Budak Bayangan bab 911 pertanyaan tentang nilai. Masuk. Pria tua itu masuk, menutup pintu di belakangnya. Kemudian, dia melihat sekeliling, menemukan bangku berkarat dan duduk, menyerahkan piring itu kepada Suni. Maaf, ini tidak banyak. Memang tidak. Kaldu yang dimasak para prajurit terbuat dari pasta sintetik, daging monster, dan rempah-rempah. Itu adalah hidangan tentara biasa yang bisa dibuat dengan semua jenis bahan, asalkan ada air dan ransum dasar. Versi khusus ini juga terlihat hampir bisa dimakan. Suni mengangkat bahu. Tidak apa-apa, saya dari pinggiran NKSC, jadi, saya tidak asing dengan Sintepaste. Profesor Obel mengangguk, lalu dengan rasa ingin tahu mempelajari peta yang dibuat Suni saat dia makan. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berkata, pada saat-saat seperti inilah saya diingatkan tentang betapa kuatnya aspek utilitas. Pengguna mereka cenderung diabaikan demi spesialis tempur, yang mendapatkan semua kemuliaan. Tapi kemampuan Anda benar-benar luar biasa. Seseorang yang lebih berpengalaman dalam pertempuran akan telah mampu membunuh beberapa lusin makhluk mimpi buruk lagi, bahkan mungkin 100 atau 2. Tetapi dengan ini, kita akan dapat menyelinap melewati ribuan dari mereka, dan mengalahkan mereka yang kita temui dengan kerugian minimal, atau tidak sama sekali. Semua. Peta ini akan sangat meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup, lebih dari yang bisa dilakukan oleh prajurit manapun. Dia berhenti sejenak dan melihat sekeliling, bunker ini juga. Prajuritmu adalah kelompok yang menakutkan, Master Sunles, tapi tanpa pandangan dan kesadaranmu, membebaskan pos terdepan ini tanpa korban akan menjadi tugas berat bahkan bagi mereka. Kamu sepertinya bisa melihat segalanya, dan berada di beberapa tempat pada waktu yang sama. Kupikir aku berutang hidupku pada kemampuan terakhirmu itu, sebenarnya. Teringat kejadian berdarah yang pernah terjadi di Safe Room LO49, Suni menelan sesendok kaldu dan mengangguk. Itu banyak pujian. Tapi jangan salah, aku juga ancaman dalam pertempuran. Profesor Obel terkekeh. Saya hanya memberikan kredit di mana kredit jatuh tempo. Anda mungkin belum menyadarinya, tetapi Anda secara unik cocok untuk memimpin konvoi ini, Tuan Sunles. Tetap saja, ini adalah tanggung jawab yang besar, terutama untuk pemuda seperti Anda. Bagaimana kamu tahan? Suni menatapnya kosong. Aku baik-baik saja, terima kasih. Aku pernah mengalami yang lebih buruk. Pria tua itu menghela nafas. Aku yakin kamu punya. Nadanya anehnya tampak menyesal. Apa yang dia maksud? Suni mengerutkan kening, lalu bertanya terus terang, Profesor. Saya yakin ini bukan sekadar panggilan sosial. Apa yang Anda inginkan dari saya? Profesor Obel terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia tersenyum, kurasa aku sangat mudah dibaca, ya. Dilengkapi dengan wilayahnya, kurasa. Di usiaku, orang tidak punya waktu untuk berpura-pura. Ya, kamu benar. Aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu, Master Sunles, atau lebih tepatnya, aku ingin bertanya. Dia menatap Suni dengan ekspresi kebapaan, yang merupakan pengalaman baru bagi Suni, dan berkata, ada jalan panjang di depan kita. Di masa depan, Anda harus membuat banyak keputusan sebagai pemimpin konvoi ini. Hidup kami benar-benar ada di tangan Anda, Tuan Sunles, jadi, saya ingin bertanya kepada Anda sebelumnya. Jika saatnya tiba ketika Anda harus memutuskan antara menyelamatkan hidup saya atau orang lain, terutama asisten saya Beth, anak yang keras kepala itu, saya ingin Anda memilih melawan saya. Biarkan orang lain tetap hidup dan tinggalkan saya. Suni menatap lelaki tua itu sejenak,
bingung dengan permintaan yang tiba-tiba itu. Dengan segala hormat, Profesor, saya tidak setuju. Perintah saya adalah mengantarkan Anda dengan selamat ke ibu kota pengepungan. Anda, dan Anda sendiri. Semua orang hanyalah bonus. Mereka tidak memiliki nilai yang sama. Profesor Obel hanya menggelengkan kepalanya. Nilai. Anda salah, Tuan Sunles. Saya sudah tua, dan tidak punya banyak waktu lagi. Orang-orang muda seperti Anda dan Beth-lah yang memegang nilai sebenarnya. Saya mungkin telah melakukan beberapa hal berharga di masa lalu, tetapi Anda adalah orang-orang yang akan mencapai prestasi besar dan menakjubkan di tahun-tahun mendatang. Anda akan membawa bendera kemanusiaan ke masa depan, bukan fosil tua seperti saya. Jika suatu spesies mulai mengkanibal anak-anaknya untuk melanjutkan kehidupan yang lama, tidak ada nilainya. Tidak ada sama sekali. Sunni memalingkan muka. Itu bagus, tapi aku bahkan tidak yakin apakah umat manusia memiliki masa depan. Orang tua itu tertawa. Oh, maafkan aku, anak muda, tapi aku sudah mendengar kata-kata ini selama hampir seabad. Ketika aku masih muda, banyak orang yakin bahwa kita semua akan segera punah. Tapi ternyata tidak. Kemudian, mereka berkeliling mengatakan bahwa jika hal-hal tidak berubah menjadi lebih baik, umat manusia pasti akan hancur. Hal-hal berubah menjadi yang terburuk, tetapi umat manusia masih bertahan. Kemudian, mantra mimpi buruk muncul. Dan sepertinya semua ketakutan mereka menjadi kenyataan. Namun, disinilah kita. Masih menendang. Kemanusiaan jauh lebih ulet dari yang Anda kira, Master Sunles, itu benar. Manusia adalah makhluk yang sangat mudah beradaptasi, banyak akal, dan keras kepala. Mereka cenderung berpegang teguh pada kehidupan dengan sangat ganas sehingga memberantasnya seringkali merupakan usaha yang sia-sia. Tapi tidak selalu. Sunni melirik Profesor dengan muram. Manusia yang dulu menghuni alam mimpi juga ulet. Di mana mereka sekarang? Pria tua itu sepertinya tidak memiliki jawaban, jadi dia hanya menghela nafas dengan sedih. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Jadi, apakah kamu akan mengabulkan permintaanku atau tidak?" Sunni terdiam beberapa saat. Lalu, dia mengejek. "Kenapa aku harus memilih siapa yang harus kubiarkan hidup? Aku hanya akan memastikan untuk menyelamatkan semua orang. Tidak perlu memutuskan antara kau dan Beth, jadi kenapa harus aku?" Profesor Obel memandangnya dengan ekspresi agak muram. "Itu mungkin ambisi yang tidak masuk akal, anak muda." Sunni mengangkat bahu, ekspresinya acuh tak acuh. "Seluruh kampanye ini adalah ambisi yang tidak masuk akal. Haruskah kita menyerah begitu saja?" Lelaki tua itu mengamatinya sebentar, lalu tiba-tiba tersenyum. Senyumnya, untuk beberapa alasan, tampak sedikit lebih cerah dari biasanya. "Memang, itu juga benar." Saat itu, Sunni melirik ketiga orang yang tidur di ruang kesehatan dan mengerutkan kening. Matanya tampak tumbuh sedikit lebih gelap. Menonaktifkan komunikatornya, dia memandang Profesor Obel dan berkata dengan nada cam, "Saya pikir sudah waktunya Anda pergi, Profesor. Saya punya beberapa hal yang harus diurus. Terima kasih atas makanannya." Pria tua itu berlama-lama sejenak, tetapi kemudian mengangguk dan berdiri. Begitu pintu tertutup di belakangnya, Sunni memanggil Moonlight Sat dan berjalan ke Slipper. Sepertinya mereka berdua akan bangun. Entah sebagai manusia atau makhluk mimpi buruk, meskipun itu, Sunni tidak tahu. Budak Bayangan bab 912 Jiwa seorang pria. Yang terinfeksi pertama adalah seorang prajurit muda dari unit Sergeant Gere.
Dua lainnya adalah pengungsi, seorang pria berusia 30-an dan seorang wanita yang sepertinya cukup untuk menjadi nenek Suni. Ketiganya berada di luar usia normal seorang penidur, tetapi prajurit itu, paling tidak, masih muda dan kuat. Dia memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup, dari apa yang Suni tahu. Tidak ada yang tahu banyak tentang bagaimana dan mengapa orang selamat dari mimpi buruk pertama. Itu adalah misteri mengapa mantra itu akhirnya menetap untuk remaja berusia sekitar 16 hingga 18 tahun setelah menghancurkan generasi pertama tanpa pandang bulu. Tetapi bahkan saat itu, orang yang lebih muda lebih mungkin untuk bertahan hidup. Manusia mungkin tidak mengetahui alasannya, tetapi mereka sangat pandai mengumpulkan statistik. Mungkin itu ada hubungannya dengan jiwa. Beberapa percaya bahwa sulit bagi jiwa untuk membentuk inti yang stabil setelah diatur di jalannya. Jadi, situasi mungkin terjadi di mana orang yang lebih tua dapat selamat dari mimpi buruk mereka. Hanya untuk tetap mati setelah jiwa mereka runtuh saat mencoba untuk menciptakan inti. Sepertinya tidak adil, tapi keadilan adalah konsep manusia, pada akhirnya. Mantra memiliki prinsipnya sendiri, yang tidak selalu sesuai dengan apa yang dianggap adil oleh manusia. Saat ini, tentara dan pengungsi laki-laki sedang bergerak, seolah-olah diambang bangun. Suni mengamati mereka dari atas, memegang Moonlight Sat di tangannya. Anehnya dia terpesona. Di matanya, perubahan yang terjadi pada jiwa para sleeper terungkap secara detail. Cahaya keemasan yang lemah di dalam diri mereka berputar-putar dan bergerak, terjebak dalam pergolakan kekacauan yang semakin besar. Suni telah melalui proses itu sendiri, berkali-kali. Namun, dia belum pernah melihatnya terjadi di depannya, kepada orang lain. Saat ini, jiwa kedua manusia itu lemah dan tidak kuat. Mereka lebih seperti gagasan tentang sesuatu daripada hal yang sebenarnya. Mereka hidup, dan memiliki bayangan, tapi itu saja. Namun, melalui proses misterius, keadaan tak berbentuk dari jiwa duniawi sedang digembleng, perlahan-lahan menciptakan bentuk yang lebih padat. Inti jiwa bukanlah jiwa. Sebaliknya, itu ada di dalam jiwa, berfungsi sebagai titik tumpu dan penghubungnya. Setidaknya begitulah yang dirasakan Suni. Meliputi inti memberikan banyak manfaat bagi jiwa, tetapi juga membebaninya. Tidak setiap jiwa cukup kuat dan luas untuk menopang satu, apalagi beberapa. Buktinya adalah rasa sakit luar biasa yang dia alami setiap kali kelasnya naik. Terlepas dari itu, baik prajurit maupun warga sipil tampaknya cukup tangguh untuk tugas yang ada. Cahaya keemasan samar yang memenuhi tubuh mereka menjadi sedikit lebih terang, dan di dalamnya, garis-garis cahaya yang lebih kuat muncul. Garis-garis ini mengalir ke dada mereka dan berputar, perlahan menyatu menjadi bola cahaya cemerlang. Seluruh proses itu tampak ajaib. Saat kedua bola tumbuh lebih penuh dan lebih jelas, bentuk akrab dari dua inti jiwa mulai muncul dari kecemerlangan. Tapi kemudian, ada perubahan. Inti jiwa yang baru lahir dari prajurit muda itu meledak dengan semburan api halus, yang mengalir ke seluruh tubuhnya sebagai gelombang yang bersinar, meremajakannya. Namun warga sipil, saat Suni menyaksikan dengan ekspresi suram, benih kegelapan muncul di tengah inti pembentuk. Dengan cepat meluas, menyebar seperti pertumbuhan kanker. Vena kegelapan yang menjijikkan menyebar melalui cahaya yang sekarat, memakannya. Semakin banyak cahaya yang dikonsumsi, semakin cepat menyebar. Korupsi, Suni hampir yakin inilah yang dia amati. Makhluk hidup yang mengalah pada korupsi. Korupsi sudah ada jauh sebelum mantra mimpi buruk. Dan meskipun dia tidak tahu sumber dan tujuannya,
dia tahu bahwa itu adalah musuh. Musuh, mungkin. Sunni curiga bahwa dia pernah nyaris menjadi korup di tingkat kedua menara eboni. Busuk mengerikan yang telah menggerogoti lengan Weaver dan memaksa Desmond licik untuk memutuskannya. Bukankah itu hal yang sama, hanya dalam bentuk yang jauh lebih murni dan mengerikan? Saat Sunni menyaksikan, tentakel korupsi yang memberontak menyebar ke seluruh tubuh pria itu. Menjadi satu dengannya. Kemudian, tubuh mulai berubah. Kulitnya menjadi gelap, dan giginya tiba-tiba memanjang, menembus bibirnya. Tulang-tulang itu retak, mengatur ulang diri mereka sendiri. Namun, sebelum hal lain terjadi, bilah tipis Moonlight Sat menembus dada pria itu, langsung menembus jantungnya. Inti jiwa pembentuk, yang sekarang diparasit oleh korupsi, tercabik-cabik. Tubuh aneh itu mengejang dan terdiam, napas terakhirnya keluar sebagai erangan serak. Sunni menghela nafas dan menatap orang mati itu dengan penyesalan. Setelah beberapa saat, dia berbisik, istirahatlah, sekarang. Mimpi burukmu sudah berakhir. Temukan kedamaian dalam diriku. Sunni bertahan beberapa saat, lalu melirik yang lain. Segalanya tampak baik-baik saja bagi prajurit muda itu. Inti jiwanya hampir terbentuk, karena ada aliran samar esensi lemah mengalir melalui tubuhnya. Tubuh itu sendiri dibangun kembali olehnya, tumbuh lebih sehat dan lebih kuat, selangkah lebih dekat menuju kesempurnaan. Tak lama kemudian, konvoi itu akan menyambut penidur lainnya. Sunni tidak bergerak selama beberapa saat, lalu menyeret kursinya lebih dekat dan duduk, membubarkan Moonlight Sat. Beberapa tentakel bayangan bangkit dari tanah dan menyeret mayat pengungsi yang malang itu pergi. Kalau dipikir-pikir, mereka tidak terlalu praktis untuk tugas-tugas seperti itu. Tentakel sederhana adalah bentuk termudah untuk dibuat dan menuntut esensi paling sedikit untuk dipertahankan, tetapi kekurangan fungsi dan keserbagunaan. Mungkin dia perlu tampil dengan bentuk yang lebih baik. Bagaimanapun, untuk saat ini, yang bisa dilakukan Sunni hanyalah menunggu. Tiba-tiba, dia merasa sangat lelah. Pada saat itu, bayang-bayang pertama telah kembali dari perjalanannya ke puncak gunung terdekat, jadi dia memejamkan mata dan mengamati rumah sakit melaluinya. 1 menit berlalu, lalu 1 menit lagi. Lalu, beberapa lagi. Semuanya tenang. Beberapa waktu kemudian, prajurit itu perlahan membuka matanya. Sedikit kesadaran kembali ke mereka, dan pemuda itu melihat sekeliling dengan bingung. Ruangan yang remang-remang, dinding logam berkarat, 3 dipan darurat, salah satunya berlumuran darah. Dan seorang pemuda pucat duduk di kursi kayu yang mewah, seolah-olah di singgasana yang rendah hati. Pemuda itu tampak hampir seperti manusia. Apakah dia manusia? Matanya tertutup. Apakah dia hidup? Atau apakah dia mayat? Apakah dia hidup dan mayat? Dan saat itu, Sunni berkata, "Apa yang kamu lihat?" Prajurit itu tersentak. Kemudian, menggigil, dia menanyakan sesuatu yang bodoh, "Apakah saya mati?" Sunni mengerutkan kening. Yah, tidak mengherankan jika pria itu bingung. Dia telah tersesat dalam mimpi buruk pertama selama beberapa hari. Untuk semua orang bodoh yang malang itu tahu, konvoi itu seharusnya masih melaju menuju LO49, berlomba untuk bertemu dengan Ariadne. Dia tidur selama pertemuan dengan para irregular, Sunni memegang komando, dan perjalanan singkat ke bunker. Baginya, semuanya akan tampak aneh dan menakutkan. Sambil mendesah, Sunni membuka matanya, mencondongkan tubuh ke depan, lalu menamparkan wajah prajurit itu. Tidak terlalu keras, tapi cukup untuk merasakannya. Saat pemuda itu berteriak dan memegang pipinya,
Suni menggelengkan kepalanya. Apakah akan sakit seperti itu jika kamu mati? Kamu tidak cukup beruntung untuk mati, tolol. Selamat datang kembali ke dunia terjaga, Slipper, apapun namamu. Terkadang ada konten yang hilang, harap laporkan kesalahan tepat waktu. Budak bayangan bab 913 beruntung tidur. Iblis adalah satu-satunya yang terbangun dalam konvoi, jadi penidur yang baru kembali tidak memiliki orang lain untuk belajar. Setelah mengetahui bahwa aspek prajurit muda itu ada hubungannya dengan pertempuran jarak dekat, Suni mengirimnya ke Bele dan menyuruh pedang pendekar itu untuk menunjukkan tali padanya. Penidur berada dalam posisi yang aneh, dia bukan lagi seorang prajurit biasa, tetapi juga bukan seorang yang bangkit. Dia memiliki aspek, kemampuan, dan mampu memanggil kenangan. Namun, kekuatannya hampir tidak cukup untuk menghadapi makhluk mimpi buruk yang tidak aktif, dan kenangan yang kuat dengan pesona aktif terbuang percuma padanya. Apapun, aku membunuh iblis jatuh kiri dan kanan sebagai penidur. Cerah mencibir. Tentu saja, tidak peduli seberapa besar keinginannya, dia tidak dapat membuat semua orang mengikuti standar para penyintas Forgotten Shore. Setiap orang yang melarikan diri dari neraka itu tidak normal, dan untuk setiap orang yang melarikan diri, ada ratusan dari mereka yang tidak. Bagaimanapun, penidur setidaknya cukup mampu untuk mengawasi para pengungsi, mengurangi beban para irregular. Untuk mempermudah pekerjaannya, mereka telah menyerahkan beberapa kenangan kepada pemuda itu. Sekarang, dia mengenakan baju besi kulit ular yang kokoh dan memegang pedang cadangan Bele. Dia bahkan memiliki busur ajaib dan anak panah beracun, serta lentera ajaib dan jimat yang melindunginya dari hawa dingin. Jika ada satu hal yang tidak dimiliki para irregular, itu adalah kenangan dari pangkat yang lebih rendah. Hampir setiap pertempuran lawan mereka menghasilkan satu atau dua dari mereka menerima sesuatu. Sebagian besar kenangan ini tidak berguna bagi anggota kohort, yang peralatannya berkualitas tinggi bahkan sebelum Suni memperbaikinya, tetapi mereka cocok untuk Slipper baru. Bahkan ada cukup untuk mempersenjatai beberapa lagi. Kalau dipikir-pikir, Suni sebagian besar memperhatikan jumlah korban manusia yang ditimbulkan oleh proliferasi mantra yang merajalela, tetapi ada sisi lain dari epidemi yang melahap Antartika, juga. Tak lama kemudian, akan ada banyak penidur seperti itu di benua itu. Begitu banyak, pada kenyataannya, jumlah mereka berpotensi menyerang pasukan evakuasi di masa depan. Kesadaran yang terlambat itu membuatnya terdiam. Namun, itu adalah pemikiran untuk masa depan. Untuk saat ini, dia hanya peduli pada konvoi dan nasibnya. Konvoi itu tidak akan memiliki ribuan Slipper yang melindunginya dalam waktu dekat. Tetapi mungkin jumlah mereka cukup untuk membentuk kelompok mereka sendiri suatu hari nanti. Ya. Lebih baik aku memberitahu Bele untuk membimbing orang itu dengan baik, kalau begitu. Dengan itu, dia membuang pikiran tentang penidur dari pikirannya, untuk saat ini. Ada banyak hal yang harus dilakukan, dan tidak cukup waktu untuk melakukan semuanya. Pagi harinya, Suni mengutus Quentin, Samara, dan Kim untuk melihat kendaraan konvoi. Masing-masing harus diperiksa, diservis, dan mudah-mudahan diperbaiki dengan cukup baik untuk melakukan perjalanan ke lapangan Airbus dalam keadaan utuh. Pada saat yang sama, dia menugaskan Don dan 20 tentara Gere untuk menjelajahi bunker dan melihat apakah ada sesuatu di dalamnya yang dapat dipulihkan dan digunakan untuk keuntungan mereka. Kompleks bawah tanah telah terbengkalai setidaknya selama setengah abad, tetapi ada kemungkinan masih ada beberapa mesin utuh yang tersisa, siap dikanibal untuk memperbaiki kendaraan.
Mungkin juga ada perbekalan yang belum tersentuh, dan seterusnya, belum lagi bangkai makhluk mimpi buruk yang perlu didandani dan dibongkar. Setiap anggota kelompok sudah memiliki inti mereka jenuh, jadi tidak ada gunanya yang lebih baik untuk semua pecahan jiwa yang tersisa selain memberi mereka makan kepada penidur pemula. Sama seperti itu, prajurit muda itu akan menghabiskan ratusan fragmen jiwa di hari pertamanya setelah kembali dari nikmah. Sungguh bajingan yang beruntung. Mengingat betapa sulitnya baginya untuk mendapatkan satu fragmen pun di Forgotten Shore, Sunny mendengarkan Beth dengan ekspresi redup. Dia sedang dalam proses melaporkan keadaan para pengungsi, yang, jika diringkas, tidak terlalu baik. Nah, apalagi yang dia harapkan? Sudah merupakan keajaiban bahwa orang-orang ini mempertahankan kewarasan mereka. Banyak dari mereka juga merupakan anggota umat manusia yang paling rentan, anak-anak dan orang tua. Kejutan menyaksikan seluruh benua mereka terbakar tepat di depan mereka bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung seseorang tanpa membayar harganya. Sambil mendesah, Sunny memanggil Covetus Cover dan mulai membongkar barang-barang berharga yang disimpannya di dalam untuk persiapan kampanye Antartika. Makanan berkualitas, gula, garam, rempah-rempah, buah kering, coklat, teh, kopi, perlengkapan mandi, alkohol mahal untuk acara-acara khusus, dan banyak lagi. Dia telah menyiapkan banyak hal, berpikir bahwa simpanan ini akan bertahan setidaknya untuk kelompok itu. Tahun. Bahkan ada furnitur yang bisa dilipat, tenda lapangan yang luas, dan beberapa hal untuk membuat waktu luang di antara misi lebih menyenangkan. Beth menyaksikan semakin banyak item muncul dari dada berukuran rata-rata dengan mata lebar. Sunny, sementara itu, merasa sangat pahit. Gunung perbekalan itu cukup besar untuk memenuhi seluruh ruangan. Belum lama ini, sepertinya banyak. Tetapi dengan ratusan mulut yang harus diberi makan, itu hampir tidak cukup untuk menopang para pengungsi selama beberapa hari. Namun, perbekalan itu tidak dimaksudkan untuk menopang mereka. Sersan Gere memiliki penutup itu, meskipun semua warga sipil harus makan kaldu sintepaste, dan yang harus mereka minum hanyalah air yang disaring. Sebaliknya, tumpukan harta Sunny seharusnya mencapai sesuatu yang berbeda, meningkatkan mood mereka, meski hanya sedikit. Menahan kiamat jauh lebih tertahankan jika Anda memiliki pasta gigi dan sikat gigi bersih. Meskipun pernyataan itu tampak tidak masuk akal dan bodoh, namun demikian, entah bagaimana, benar. Sunny sendiri pernah mengalaminya. Ini. Bicaralah dengan Gere dan bagikan barang-barang ini di antara warga sipil. Beritahu para juru masak untuk meningkatkan permainan mereka juga. Aku ingin beberapa makanan berikutnya benar-benar enak, setidaknya sampai kita meninggalkan bunker. Beth yang sedang menatap sebungkus sabun wangi murahan seolah terpesona olehnya, perlahan mengangguk. Ah, ya, aku akan, ya. Sunny menghela napas dan menjentikkan jarinya beberapa kali, berusaha menarik perhatian wanita muda itu tanpa hasil. Brengsek, apakah saya perlu menamparnya juga? Budak Bayangan bab 914 pindah. Pada akhirnya, mereka tinggal di bunker terlantar selama 3 hari. Kondisi kendaraan konvoi ternyata lebih buruk dari yang diperkirakan Sunny, jadi butuh banyak usaha bagi Kim dan Samara untuk membuat mereka bugar dengan bantuan Quentin. Perbaikan tambal sulam yang mereka terapkan tidak bagus, tetapi setidaknya transportasi tidak akan berantakan di jalan, membuat lusinan pengungsi terlantar dan menghentikan konvoi. Dalam dinginnya malam kutub, berhenti berarti kematian. Itu bahkan tanpa mempertimbangkan kawanan Nikmah Creatures yang meniru bayangan,
dunia itu sendiri dengan senang hati membunuh mereka. Selama beberapa hari ini, Sunni terus mempertemukan keadaan sekitar dan rajin memperbarui petanya. Keempat bayangan menghabiskan banyak waktu baik mendaki gunung atau bersembunyi di puncak es mereka. Dia tahu pasti bahwa bayangan tidak terasa dingin. Namun, Sunni tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa tatapan yang mereka lemparkan padanya dari waktu ke waktu yang kurang ramah dari biasanya. Tangguh, lakukan seperti yang disarankan dan jangan mengeluh, bajingan. Dia sendiri bukanlah orang yang ramah. Hari-hari yang membekukan di bunker anehnya lancar. Tidak ada gerombolan besar makhluk mimpi buruk di dekatnya, namun, kawanan kecil apapun yang lewat tidak cukup kuat untuk menimbulkan ancaman serius. Jika mereka benar-benar menyerang, kekejian akan mengalami kesulitan menyerang kompleks bawah tanah. Kemampuan pertahanannya, yang Sunni dan kelompoknya telah menantang diri mereka sendiri saat membersihkan ular monster. Sekarang berada di pihak mereka. Tidak ada yang akan merasa mudah untuk sampai ke warga sipil. Kecuali mereka mampu meminjam melalui tanah, tentu saja. Seperti letnan raksasa sarang batu yang hampir menambah Sunni di batu padat. Jika ya, bunker itu akan menjadi prasmanan gratis untuk makhluk mimpi buruk semacam itu. Setelah memikirkan hal itu, Sunni memerintahkan Luster untuk tetap berada di Rhino dan memantau sensor seismik seolah nyawanya bergantung padanya. Tapi tidak ada kekejian berbahaya yang muncul. Ketika Sunni bebas, dia diam-diam berpatroli di bunker, mempelajari para pengungsi. Orang-orang ini tampak aneh baginya. Setelah kehilangan rumah, orang-orang terkasih, dan keselamatan yang dijanjikan direnggut dari tangan mereka, 2 kali, dia berharap banyak orang akan hancur. Dan beberapa melakukannya. Tetapi sangat sedikit. Untuk sebagian besar, hidup terus berjalan. Terutama anak-anak. Hal terakhir yang Sunni harapkan untuk didengar di koridor suram bunker yang ditinggalkan adalah suara tawa. Tapi bagaimanapun, itu dia. Anak-anak bermain-main, diawasi oleh orang tua. Mereka berlarian, berteman, dan menciptakan berbagai permainan untuk mengusir kebosanan. Bahkan ada yang berani membantingnya langsung ke arahnya sambil mengejar teman bermain mereka. Anak laki-laki itu berteriak kaget, lalu mendongak dengan mata terbelalak dan bergumam, maaf, paman terbangun." Dengan itu, dia mengusap dahinya dan berlari pergi, cekikikan. Sunni mengerjap beberapa kali. "Paman, paman, Saraf." Siapa yang dia panggil paman? Anak-anak baik-baik saja. Tapi bahkan orang dewasa, tertekan oleh beban pengetahuan, menunjukkan senyum pucat dari waktu ke waktu. Mereka hangat, memiliki air dan makanan, serta tempat berlindung sementara namun aman. Sepertinya hanya itu yang dibutuhkan jiwa manusia untuk bertahan. Mungkin Sunni sendiri juga ada hubungannya dengan suasana hati mereka. Para pengungsi memutuskan untuk mempercayai kompetensi guru yang telah mengambil alih kelangsungan hidup mereka. Mereka menyerahkan nasib mereka ke tangannya, dan, tanpa terbebani, menemukan cukup kekuatan untuk percaya akan masa depan, meski hanya sedikit. Aneh. Sangat aneh. Saya tidak akan pernah mempercayakan hidup saya kepada siapapun. Di penghujung hari ketiga, Sunni memberi perintah untuk mulai mempersiapkan keberangkatan segera. Keputusan itu disambut dengan banyak gejolak, baik dari warga sipil maupun tentara. Bahkan anak buahnya sendiri angkat bicara. "Pak, kalau boleh." Samara menunjuk ke kendaraan bobrok, sedikit kekhawatiran terlihat di wajahnya yang biasanya acuh tak acuh. "Kami telah melakukan banyak hal, tetapi saya tidak yakin seberapa baik perbaikan kami akan bertahan.
Jika Anda memberi kami 2 hari lagi, bahkan mungkin 1, kami akan menyelesaikan lebih banyak lagi. Beth dan Sersan Gere juga mendukung penundaan keberangkatan beberapa hari. Orang-orang baru saja mulai sadar. Istirahat beberapa hari lagi akan memberikan keajaiban bagi suasana hati dan kesehatan mereka. Kami memiliki banyak orang tua di sini, Anda tahu. Mereka membutuhkan perawatan. Tapi Suni bersikeras. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti. Kita harus pergi sekarang. Ada gerombolan besar makhluk mimpi buruk bergerak dari timur, dan satu lagi datang dari utara. Jika kita pergi sekarang, kita akan memiliki kesempatan untuk melewatinya. Mereka sebelum mereka tiba. Jika tidak, kita hanya akan tenggelam dalam kekejian. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mereka tidak akan menemukan kita di bawah tanah? Atau bahwa 7,5 kebangkitan dapat menghentikan mereka? Bangunlah dan mulailah memasukkan orang ke dalam transportasi. Itu perintah. Tidak ada yang bisa menantang otoritasnya, dan tidak ada yang punya alasan untuk itu. Meski sulit diterima, kata-katanya memang benar. Seperti yang diharapkan, mengingat Suni tidak bisa berbohong. Dia ingin sekali berbohong dan memanipulasi orang-orang ini, tapi sayangnya, dia hanya bisa memanipulasi mereka dengan mengatakan yang sebenarnya. Anehnya, dia mulai mendapatkan reputasi sebagai pemimpin yang kasar, tetapi adil sebagai hasilnya. Lagi pula, siapa yang lebih dapat diandalkan daripada iblis? Setelah 3 hari istirahat bagi sebagian orang, dan kerja keras untuk mempersiapkan konvoi perjalanan selanjutnya bagi yang lain. Armada kecil kendaraan itu akhirnya meninggalkan hanggar bunker tua. Badai salju belum kembali, jadi posisi mereka langsung terungkap kepada semua orang yang mau repot-repot untuk melihat. Memotong kegelapan dengan berkas cahaya terang dan memecah kesunyian dengan deru mesin yang bertenaga, konvoi itu bergerak ke utara. Perjalanan panjang mereka telah dimulai. Budak Bayangan bab 915 Tugas bodoh. Dalam bayangan yang dingin, iring-iringan kendaraan kecil sedang mendaki jalan pegunungan yang tua dan rusak. Jalan itu menempel berbahaya ke lereng batu, begitu sempit sehingga roda angkutan hampir tidak muat di permukaannya yang retak. Melihat melalui jendela di sebelah kanan mereka, yang bisa dilihat para pengungsi hanyalah setetes air. Seolah-olah mereka tidak mengendarai apa-apa, beberapa sentimeter dari jatuh ke kematian mereka. Dari waktu ke waktu, sebuah batu yang hilang akan didorong keluar dari jalan oleh roda kendaraan yang bergerak perlahan, dan kemudian jatuh, memantul dari tebing dengan denting yang mengejutkan. Suara itu menyebar jauh melalui ngarai yang dalam, memantulkan dari dinding batunya saat suaranya semakin keras. Bagi para pengungsi yang ketakutan, hal itu terdengar memekakkan telinga seperti guntur. Ketakutan mereka hanya diperburuk oleh bayangan. Lampu depan angkutan menembus petak lebar, tapi lebih dari itu, malam tidak bisa ditembus dan menindas. Pengemudi sudah berjuang untuk menjaga kendaraan tetap di jalan sempit, dan karena sebagian besar tertutup oleh bayangan yang dingin, tugas mereka tampaknya mustahil. Bepergian melewati pegunungan pada malam hari adalah urusan yang keliru dan berbahaya. Itu adalah tugas orang bodoh. Petik 1. Lalu siapa yang bodoh? Umpan balik sensor pada rangkaian perintah Rino. Suni secara mental menghitung tingkat kemajuan mereka. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, kecepatan konvoi itu sangat lambat. Sayangnya, itu tidak bisa membantu. APC yang kuat bergerak di barisan depan, membuka jalan bagi kendaraan lain. Domba jantannya diturunkan dan sekali lagi berfungsi untuk mendorong menembus salju.
Dari waktu ke waktu, badak harus menghilangkan rintangan lain dari jalan, juga puing-puing batu, batu besar, dan bongkahan es besar yang terbelah dari gletser di puncak gunung. Itu melakukan pekerjaan dengan baik, untuk sebagian besar. Sangat jarang mereka tersandung pada sesuatu yang Rhino tidak bisa lewati atau dorong. Dalam hal ini, seluruh konvoi harus berhenti dan menunggu Sunny menghilangkan penghalang yang tidak dapat ditangani APC dengan aman dengan kedua tangannya sendiri. Badak adalah mesin yang kuat, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan seorang master. Ada sangat sedikit barang yang tidak bisa dibuang Sunny dari jalan, dan bahkan jika ada, dia akan memotongnya dengan Sin of Solace. Bilah giok dari Jian yang cantik itu cukup tajam untuk memotong granit seolah-olah itu adalah air. Bukannya dia senang mendengarkan bisikan invasifnya. Bagaimanapun, setiap perhentian seperti itu membuat kemajuan mereka yang sudah lambat menjadi lebih lambat. Kegelapan, dingin, jalan gunung tua yang berbahaya, keadaan daerah yang sulit setelah gempa bumi baru-baru ini, tidak ada yang membuat hidup Sunny mudah. Dan itu hanya sisi alami dari berbagai hal. Tentu saja, ada ancaman lain di sekitar mereka juga. Seluruh wilayah itu penuh dengan Nigma creatures. Untuk saat ini, Sunny telah berhasil memimpin konvoi melewati kawanan besar kekejian, tapi hanya masalah waktu sebelum mereka harus bertempur. Dengan seberapa banyak kebisingan yang mereka buat dan seberapa banyak cahaya yang mereka hasilkan, tidak dapat dihindari bahwa sesuatu yang lapar akan memperhatikan mereka. Beberapa sudah punya, tentu saja. Namun, Sein telah mampu membunuh beberapa makhluk mimpi buruk yang menyendiri tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Sunny menggunakan dia sebagai outrider, jadi dia melakukan perjalanan terpisah dari konvoi untuk mencegat setiap ancaman yang muncul sebelum mereka dapat merusak transportasi. Dia tidak tahu berapa lama perlindungannya akan bertahan untuk mereka. Sunny merasa seolah-olah selubung keamanan di sekitar konvoi semakin mengecil. Setidaknya dia dan tentaranya bisa melihat melalui kegelapan. Jika mereka sama butanya dengan tentara biasa yang melindungi konvoi, Sunny mungkin sudah gila sekarang. Karena itu, secara mengejutkan dia tetap tenang dan analitis. Baginya, situasinya sederhana dan sangat sulit. Ada dua jenis hal yang dia miliki. Salah satunya adalah aset, Sein dan Nigma, dirinya sendiri, irregular, dan tentara duniawi. Yang lainnya adalah tanggungan, para pengungsi, serta Profesor Obel dan Beth. Ada juga 4 jenis bahaya yang dihadapinya. Salah satunya adalah makhluk mimpi buruk, yang harus dia lacak melalui bayang-bayangnya dan hindari atau bunuh. Yang lainnya adalah ancaman dari dalam, orang-orang yang mengalah pada mantra atau menjadi gila, yang dapat dia kurangi melalui berbagai tindakan. Yang ketiga adalah lingkungan itu sendiri. Dunia dapat dengan mudah membunuh mereka bahkan tanpa membutuhkan bantuan dari kekejian, tapi itu juga bisa diatasi. Dan terakhir, ada jenis bahaya keempat, yang paling mengerikan, ancaman yang tak terduga. Yang satu itu tidak bisa didahului, ditangani, atau dikurangi. Tugas Sunny hanyalah menggunakan asetnya dengan cara yang benar, untuk melindungi tanggungannya dari bahaya. Namun, bahkan jika dia membuat semua keputusan yang tepat, tidak ada yang menghentikan gerbang baru untuk dibuka tepat di tengah konvoi. Jadi, ada hal yang perlu dipikirkan juga. Besar. Dan di atas itu semua, kita terlalu lambat. Konvoi tidak hanya terlalu lambat untuk melarikan diri dari serangan jika perlu, mereka juga sangat terlambat dari jadwal. Pada tingkat itu, para pengungsi harus menghabiskan 1 atau 2 malam di dalam angkutan alih-alih tempat perkemahan yang relatif aman. Ya.
Tidak ada yang bisa kulakukan tentang itu, untuk saat ini. Jika dia memiliki kendaraan yang lebih baik, jika dia memiliki lebih banyak kebangkitan, jika ada lebih banyak alat yang dia miliki. Sunni menghela napas. Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal seperti itu. Pada saat itu, ekspresinya sedikit berubah. Sunni melihat ke samping, seolah menusuk lambung Rino dengan tatapannya. Di sana, beberapa kilometer di depan, lereng ngarai menyatu, membentuk lembah kecil dengan danau beku menutupi sebagian besar permukaannya. Segerombolan makhluk mimpi buruk baru saja muncul dari balik tonjolan batu tinggi dan turun menuju danau. Eagles Nov 1, SOM dan di sisi lain lembah, masih tersembunyi dari pandangan di lereng gunung, ada kawanan lain, yang ini lebih kecil, tetapi terdiri dari kekejian yang jauh lebih kuat. Mereka menuju ke arah yang sama. Apa yang ditakutkan Sunni menjadi kenyataan. Konvoi tidak dapat berbalik, dan tidak dapat menghindari tabrakan dengan dua kawanan. Perkelahian tidak bisa dihindari. Sudut mulutnya berkedut. Berdiri dari kursinya, Sunni merentangkan anggota tubuhnya, lalu menatap para irregular dengan ekspresi datar. Orang-orangnya langsung tegang. Panggil senjatamu. Saatnya mencari udara segar. Budak bayangan bab 916 membagi dan menaklukkan. Dari apa yang dilihat Sunni, masing-masing dari dua kelompok makhluk mimpi buruk itu sama kuatnya dengan kawanan kekejian tanpa mata yang telah diberantas oleh kelompoknya di awal kampanye Antartika. Kawanan pertama terdiri dari sekitar 200 makhluk, sebagian besar dari yang bangkit, dengan beberapa lusin jatuh memimpin mereka. Yang kedua lebih jauh dan jauh lebih kecil, dengan tidak lebih dari 50 makhluk yang menyusunnya. Namun, semuanya jatuh, dan ada 4 rusak di antara mereka. Melawan setiap kawanan secara terpisah akan sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Tapi jika mereka diizinkan bergabung, Sunni tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Ada sedikit harapan di hatinya bahwa Nigma Creatures akan melenyapkan satu sama lain. Tetapi dia tahu bahwa itu terlalu mustahil, pada tahap itu. Apapun permusuhan yang ada di antara kedua suku kekejian ini tidak dapat dibandingkan dengan keinginan gila mereka untuk melahap manusia, dan dengan ratusan warga sipil yang tak berdaya dekat. Haus darah itu sudah mulai mengalir seperti api melalui pembuluh darah mereka. Pertempuran tidak bisa dihindari. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia harus bertarung dalam pertempuran itu? Solusi terbaik yang mungkin adalah menghentikan serangan kekejian di dekat konvoi, di jalan pegunungan yang sempit. Tidak ada ruang di sini bagi musuh untuk mengeksploitasi keunggulan jumlah mereka yang luar biasa, sehingga para pembela bisa menghadapi mereka sedikit demi sedikit. Namun, Nigma Creatures tidak dikenal karena alasan dan rasa mempertahankan diri yang kuat. Mereka akan terus maju, berpotensi menimbulkan Sunni dan posisinya dalam longsoran tubuh. Tidak masalah berapa banyak dari mereka yang akhirnya ditebang atau jatuh ke jurang-jurang gunung, selama beberapa dapat menancapkan taring mereka ke dalam daging manusia. Selain itu, dia tidak tahu kekuatan aneh apa yang dimiliki kekejian, jadi dia tidak dapat menjamin bahwa konvoi tidak akan mengalami kerusakan. Tapi yang paling penting, Sunni tidak bisa membiarkan kedua kawanan itu bergabung. Satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan kemenangan yang cepat dan menentukan yang dia lihat adalah melenyapkan mereka sebelum itu terjadi. Yang berarti para irregular harus bergerak maju dan menghadapi musuh di medan pertempuran lembah yang luas dan terbuka di depan. Mereka harus menghancurkan satu gerombolan sebelum yang kedua tiba, atau entah bagaimana melibatkan keduanya pada saat yang bersamaan. Kalau tidak, banyak orang akan mati.
Kutukan. Badak itu sudah berhenti, memaksa kendaraan yang bergerak di belakangnya untuk mengikutinya. Lebar APC memblokir hampir seluruh jalan, jadi mereka tidak bisa melewatinya meskipun mereka mau. Sunni dan orang-orangnya harus naik ke atap melalui salah satu palka atas, lalu melompat ke bawah. Tak lama kemudian, suara terdistorsi Gere terdengar melalui speaker radio portabel, Kapten Sunles. Apakah ada kendala lain? Sunni terdiam beberapa saat, lalu menjawab dengan nada terukur negatif. Ada masalah di depan, kerahkan tentaramu dan bersiaplah untuk mempertahankan konvoi. Pasukanku akan maju untuk menyerang musuh, tapi jika sesuatu melewati kita, terserah padamu dan anak buahmu untuk menghentikannya. Sayangnya, Gere tidak bisa berbuat banyak. Ada satu-satunya sleeper dan sejumlah kecil amunisi bermuatan yang telah disuplai Samara kepada para prajurit sebelum meninggalkan bunker, muatannya belum hilang sepenuhnya. Jadi mereka memiliki beberapa jam tersisa untuk menggunakan beberapa yang tersihir peluru. Namun, itu cukup banyak. Bahkan tanpa baju zirah exoskeleton bertenaga, tentara duniawi bukanlah tandingan makhluk mimpi buruk di atas peringkat dorman. Jawaban Gere datang setelah beberapa detik hening. Dipahami. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ke depan, Sunni dengan tergesa-gesa melewati berbagai skenario. Menghitung risiko dan mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang mengerikan, yang tidak akan berarti bencana bagi konvoi. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sesuatu harus dikorbankan untuk menyeimbangkan skala yang menguntungkan mereka. Pikirannya berjalan di semua silinder, tetapi gagal untuk mengambil keputusan. Segera, dia mengertakkan gigi dan memerintahkan irregular untuk maju. Mereka berlari ke depan, menantang salju dalam keheningan yang dingin. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai lembah kecil itu. Mereka berhasil tiba di tepinya sebelum kawanan pertama makhluk mimpi buruk sempat turun dari gunung, tetapi nyaris saja. Mungkin ada 1 atau 2 menit tersisa. Kawanan kedua masih agak jauh, tersembunyi di balik lereng yang tinggi. Di depan mereka ada ruang kosong yang besar. Itu tertutup salju dan hampir rata sempurna. Itu karena sebagian besar lembah diambil oleh danau pegunungan, yang sekarang membeku karena malam yang panjang telah tiba di Antartika. Disinilah mereka akan bertarung. Segera, permukaan salju yang murni akan dicat dengan darah, semoga saja, dari makhluk mimpi buruk, tapi mungkin juga dari manusia. Sunni memerintahkan prajuritnya untuk bersembunyi di balik batu-batu besar dan naik ke atasnya. Kemudian, dia memanggil Morgan Swarbow dan menutup matanya sejenak. Dia hanya tidak cukup kuat. Ada terlalu sedikit aset yang dimilikinya. Perang terkutuk ini terlalu tidak adil. Seseorang harus menghentikan gerombolan yang lebih besar, dan seseorang harus menghentikan gerombolan yang lebih kecil tetapi lebih kuat. Seseorang harus maju, sementara seseorang harus mundur dan mempertahankan konvoi. Tidak ada cara untuk mencapai semua tujuan ini tanpa kehilangan sesuatu, dan meskipun Sunni tahu keputusan apa yang harus diambilnya, tidak mudah untuk membuatnya. Maaf, Santo, iblisnya yang setia harus mengambil kelonggarannya dan menghadapi gerombolan kedua hanya dengan nikmat di sisinya. Dia bahkan tidak bisa menyisihkan bayangan untuk memperkuat mereka. Satu sedang mengawasi konvoi, dan dia membutuhkan 3 lainnya sendiri. Sein selalu menjadi pejuang yang luar biasa. Tetapi bahkan dia tidak cukup mampu untuk menangani 50 kejatuhan dan 3 kekejian yang rusak sendirian. Kuda hitam itu akan sangat membantu. Tentu saja, terutama sekarang karena dia telah menaklukkan banyak mimpi buruk, tapi tetap saja,
peluangnya tidak menguntungkan mereka. Jika dibiarkan menghadapi musuh sendirian, kedua bayangan itu pada akhirnya akan dihancurkan. Itulah mengapa kecepatan sangat penting. Jika irregular menangani kawanan yang lebih besar dengan cukup cepat, mereka akan dapat menyelamatkan Sein. Jika tidak, Sunni harus mengambil risiko kehilangan bayangannya, atau membubarkan mereka dan membahayakan nyawa para irregular, yang kemudian akan diserang dari dua sisi. Kim, aku butuh bantuanmu. Dengan desahan muram, dia mengangkat busurnya dan menarik talinya. Budak Bayangan bab 917 Lidah Hitam. Panah hitam tanpa suara terbang menembus bayangan malam tanpa bulan dan menghilang menjadi salju putih tanpa jejak. Lalu, yang lain. Sunni berusaha menerbangkan sebanyak mungkin anak panah sebelum gerombolan itu tiba. Pada akhirnya, dia berhasil menarik busurnya sebanyak 14 kali. Mengetahui bahwa dia harus, dan, mudah-mudahan, punya waktu untuk, menyelamatkan Sein, dia telah memilih untuk mengenakan Mantle of the Underworld ke dalam pertempuran yang akan datang. Dying Wish sudah menyatu dengannya. Tapi Sunni belum menuangkan esensinya ke dalam pesona transenden, tidak ingin menarik perhatian pada dirinya sendiri. Untuk saat ini, dia hanyalah siluet hitam di latar belakang gelap malam, hampir tidak terlihat jika bukan karena pancaran fajar aurora merah tua yang berputar-putar di atas, melahap langit dengan cahaya hantunya. Segera, kawanan itu turun ke lembah. Makhluk mimpi buruk berpenampilan seperti binatang, dengan bulu kotor dan kurus, tubuh kurus yang bertepi kekuatan demam. Moncong mereka panjang dan sempit, memperlihatkan rahang lapar dengan lidah hitam dan taring yang tak terhitung banyaknya, semuanya cukup tajam untuk memotong logam. Kekejian yang jatuh sangat ganas. Tubuh kurus mereka 2 kali lebih besar dari Nigma dan memiliki tonjolan tulang berdarah yang muncul dari bulu yang tidak rata, seperti baju besi yang tidak wajar. Ekor mereka menyerupai ular mengejar, dan lidah hitam panjang mereka meneteskan air liur berbisa. Sunni belum pernah mengalami kekejian seperti ini sebelumnya. 2 bulan setelah kampanye Antartika, Angkatan Darat Pertama telah mempelajari beberapa hal tentang rantai mimpi buruk. Terlepas dari semua tindakan pencegahan, banyak yang terbangun telah ditarik ke alam mimpi oleh panggilan. Kebanyakan dari mereka tidak pernah kembali, tetapi 2 atau 3 berhasil menemukan benih dan selamat dari pencobaannya, sehingga menjadi guru. Mereka semua membawa cerita yang sama kembali. Ada wilayah yang sebelumnya tidak dikenal di alam mimpi di mana benih mimpi buruk yang tak terhitung banyaknya tampaknya bermekaran, membuat berjuta makhluk mimpi buruk menjadi hiruk-pikuk. Itu adalah gurun luas yang ditutup oleh reruntuhan yang menakutkan, dengan kuil raksasa hitam yang kadang-kadang muncul di cakrawala seperti Fata Morgana yang mengerikan. Mempertimbangkan bahwa sebagian besar gerbang berasal dari tanah terkutuk yang sama, tidak mengherankan jika makhluk mimpi buruk yang datang ke dunia nyata melalui mereka juga seringkali serupa. Tentara evakuasi pertama telah berkali-kali melawan suku-suku yang sama. The Eyeless, misalnya, adalah pemandangan umum di seluruh Antartika, sehingga manusia telah mengembangkan metode untuk menghadapinya, tapi Black Tongue ini masih baru. Sunni belum pernah melihat atau mendengar tentang mereka sebelumnya. Turun, bajingan. Menurunkan Warbo Morgan, Sunni berjongkok dan menghilang ke pelukan bayang-bayang. Dikelilingi oleh mereka, dia sama sekali tidak terlihat, dan itu bagus, karena dia belum ingin orang-orang keji itu menyadarinya. Mengikuti perintahnya, anggota kelompok juga bersembunyi. Bahkan jika itu berarti melepaskan kesempatan untuk membombardir makhluk mimpi buruk dengan serangan jarak jauh selama pendekatan,
Sunni telah memerintahkan mereka untuk menunggu sinyalnya. Detik-detik berlalu dengan sangat lambat. Angin menderu melewati pegunungan, membawa serta bau busuk darah dan busuk. Mengutuk diam-diam, dia menggertakkan giginya. Di suatu tempat yang tidak terlalu jauh, Sein dan Nikmah pasti sudah terlibat dengan kawanan kedua. Sunni mengira akan mendengar serangkaian lolongan marah, tetapi yang membuatnya terkejut dan gelisah, yang bisa didengarnya hanyalah angin. 3 bayangannya ada bersamanya, melilit haluan, sedangkan yang keempat bersama konvoi, jadi Sunni tidak pernah bisa melihat apa yang terjadi di balik lereng gunung. Kurangnya informasi membuatnya gila, dan otot-ototnya sakit, memintanya untuk beraksi. Tapi, mengikuti rencananya, dia memaksa dirinya untuk tetap tidak bergerak. Sunni membutuhkan segerombolan Black Tong untuk turun ke lembah sebelum dia melancarkan serangannya. Cepat, dasar bajingan! Tidak mungkin kamu tidak melihat, mendengar, atau mencium bau konvoi. Apakah kamu tidak lapar akan daging manusia yang enak? Setelah kira-kira 1 menit, kekejian terakhir akhirnya mencapai permukaan lembah yang datar. Massa tubuh binatang mengalir ke selatan, bertujuan untuk menyeberangi danau beku. Mereka jelas bergerak dengan tujuan, menyadari bahwa ada mangsa di dekatnya. Lebih dekat dari yang kau kira. Sunni menunggu sampai gerombolan itu mencapai tengah danau, dan akhirnya mulai beraksi. Berkonsentrasi, dia menuangkan esensinya ke dalam Morgan Swarbo. Namun, dia tidak menarik tali itu lagi. Sebagai gantinya, dia mengaktifkan pesona beban kedamaian, menyebabkan 14 anak panah yang dia kirim terbang sebelumnya tiba-tiba menjadi sangat berat. Memelihara dan mengendalikan begitu banyak panah pada saat yang sama bukanlah tugas yang mudah, bahkan untuknya. Sunni harus menguji batas kontrol esensi dan konsentrasinya untuk mencapai apa yang diinginkannya. Rasanya dia akan batuk darah dan segera pingsan. Namun pada akhirnya, Sunni berhasil melewati ujian itu. Setiap anak panah telah tenggelam ke titik lemah lapisan es yang menutupi danau, yang ditemukannya dengan bantuan Kim. Sekarang ke-14 dari mereka tiba-tiba tertahan di atas es dengan beban yang menghancurkan. Es mulai retak. Lambat pada awalnya, lalu semakin cepat dan semakin cepat, jaring retakan menyebar di bawah salju, seolah-olah panel kaca besar pecah. Sebuah es pecah yang indah dan tak terlukiskan menenggelamkan lolongan angin untuk beberapa saat, dan makhluk mimpi buruk menjadi tegang. Tapi sudah terlambat. Sebelum mereka bisa melakukan apapun, permukaan danau di bawah kaki mereka pecah, mengirimkan ratusan kekejian ke dalam air dingin yang membekukan. Seketika, ruang salju murni yang luas tidak ada lagi, digantikan dengan pemandangan yang benar-benar malapetaka. Potongan-potongan es yang sangat besar runtuh dan terbalik saat makhluk mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam air yang benar-benar hitam dan dingin tak tertahankan di bawah. Mereka berjuang untuk memanjat kembali ke sesuatu yang kokoh, tetapi tidak ada lagi yang menopang berat badan mereka. Seluruh kawanan sedang ditelan oleh danau, tentu saja, air dingin tidak akan membunuh makhluk mimpi buruk. Mereka juga tidak akan tenggelam. Jika perlu, kekejian akan berenang ke pantai atau hanya berjalan di dasar danau sampai mereka mencapai permukaan lagi, menembus es di sisi lain. Untuk monster seperti ini, dilempar ke danau yang membekukan adalah halangan kecil, paling banyak. Sambil menggeram pelan, Sunni bangkit dan menarik busur Morgan sekali lagi. Kali ini, jenis panah yang berbeda muncul di senarnya. Panah aneh yang tampak seperti sambaran petir yang terkurung. Membungkus 3 bayangan di sekitar serangan guntur,
Suni tidak repot-repot membidik dan hanya melepaskan talinya, mengirimkan panah ascendet ke tengah danau. Saat sambaran petir yang ganas menyentuh permukaan air, ada kilasan yang menyilaukan, dan Suni menjadi buta sewaktu-waktu. Sebelum dia mendapatkan kembali penglihatannya, suara mantra berbicara ke telinganya seperti paduan suara, "Kamu telah membunuh. Kamu telah membunuh. Kamu telah membunuh. Anda telah menerima memori. Anda telah menerima memori. Kamu telah membunuh. Kamu telah membunuh." Budak Bayangan bab 918 Hantu Tanpa Suara. Mantra itu terus berbisik, permadani suara yang kaya menciptakan harmoni yang aneh dengan dirinya sendiri. Hasilnya hampir mengganggu. Suni langsung kehilangan hitungan berapa banyak makhluk yang telah dia bunuh dengan satu panah itu. Tetapi tampaknya, setidaknya mendekati 100. Kawanan itu benar-benar hancur. Sepuh dari lidah hitam sudah mati, dan sebagian sisanya digoreng dan rusak pada tingkat yang berbeda. Air danau gunung, yang membekukan beberapa detik yang lalu, sepertinya mendidih. Dia juga cukup beruntung untuk menerima banyak kenangan. Bahkan jika kebanyakan dari mereka berasal dari Awakened Abominations. Sein pasti akan makan enak malam ini. Jika dia selamat, itu saja. Sebelum Suni bisa sadar kembali, deru listrik yang familiar terdengar di telinganya. Samara sudah membidikkan senapan beratnya. Moncongnya menyala, dan pada saat berikutnya, kepala dari Valen Abomination yang terluka yang mencoba memecahkan sepotong es besar meledak menjadi bongkahan berdarah. Sepersekian detik kemudian, karabin Kim juga ikut menembak. Benar. Guru lain manapun mungkin bisa menyisihkan beberapa saat untuk menghargai prestasi luar biasa dalam membunuh ratusan makhluk mimpi buruk yang kuat dalam waktu kurang dari 1 detik. Tetapi Suni tidak seberuntung itu. Dia masih berpacu dengan waktu, dan masih ada segerombolan kekejian yang sama sekali berbeda untuk dia lawan. Hamparan lembah gunung yang putih bersih telah hilang. Sebaliknya, yang bisa dia lihat hanyalah air hitam dengan mayat hangus mengambang di dalamnya, dan sejumlah makhluk mimpi buruk yang terbakar dengan kejam berusaha sampai ke pantai. Mengurungkan upaya mereka untuk memanjat ke atas es, mereka malah menyelam ke dalam danau, untuk melakukan perjalanan menjenguk pada dasarnya. Karena listrik hanya menyebar di permukaan air, memanggil Strike of Thunder untuk kedua kalinya tidak berguna baginya. Melirik pemandangan yang mengerikan, Suni menoleh dan berbicara, "Don, aku akan membiarkanmu bertanggung jawab. Bajingan itu mengalami banyak kerusakan, dan akan rentan saat mencoba menembus es. Suruh Samara mengalahkan yang terkuat, dan habisi sisanya saat mereka datang dengan bele dan lustre." Pria raksasa itu mengangguk, menatapnya dengan ekspresi yang sangat aneh. "Mengerti. Tapi, Kapten, bagaimana denganmu? Suni sudah melompat dari batu besar. Aku akan berurusan dengan kawanan kedua." Don berkedip, "Ada kawanan kedua?" Suni tidak mendengarnya. Berubah menjadi bayangan yang cepat, dia terbang menembus kegelapan secepat yang dia bisa, bergegas ke tempat dia mengirim Sein. "Tahan, tahan sedikit lagi, Sein, aku datang." Segera, dia memanjat dinding tipis lereng gunung dan membeku sesaat, melihat ke bawah. Jauh di bawah, di jurang yang sempit, pertarungan sengit sedang terjadi. Makhluk mimpi buruk menyerupai manusia yang sangat tinggi dengan kulit hitam pekat, mata cekung, dan wajah tak bergerak. Mereka mengenakan baju zirah aneh yang dibuat dari logam gelap, dan tidak menggunakan senjata. Namun, Suni memiliki firasat kuat bahwa disentuh oleh tangan kosong mereka akan menjadi akhir hidupnya. Mulut mereka juga dijahit. Tidak heran tidak ada lolongan.
Sein adalah tipe pendiam, dan orang-orang malang ini sama. Dia saat ini menghadapi 3 dari 4 kekejian corrupted sendirian. Mayat berserakan di tanah, dan Sin of Solace menari, menangkis satu demi satu pukulan. Iblis pendiam telah meninggalkan gaya membuminya yang biasa, dan tidak bertarung dengan ketenangan, tetapi urgensi yang putus asa. Melihatnya, Sunni tidak bisa tidak teringat saat pertama kali dia bertemu dengan patung hidup itu, di alun-alun kota kegelapan yang gersang. Saat itu, orang suci batu yang asli telah membunuh beberapa makhluk dengan peringkat yang lebih tinggi, dengan mengorbankan nyawanya. Corrupted keempat berkeliaran tanpa tujuan, berusaha merobek benang hitam yang menusuk bibirnya hingga terbuka. Darah bertinta dioleskan ke seluruh wajahnya yang diam menakutkan. Pikiran makhluk itu sepertinya hilang, hancur oleh pedang terkutuk. Namun, Sein juga terluka, debu rubi mengalir melalui celah-celah armor onyxnya. Dia perlahan kehilangan kekuatan. Agak jauh, Nikmah menahan lusinan kekejian yang jatuh. Kuda hitam mengamuk di tengah-tengah mereka, menggunakan kuku besi, kekuatan binatang, dan taring serigala untuk mencabik-cabik mereka. Tubuhnya diselimuti bayang-bayang, dengan 2 api merah menyala dengan ganas menembus kabut kegelapan. Kuda hitam itu tampak seperti penjelmaan teror dan ketakutan. Tapi dia juga tidak melakukannya dengan baik. Untuk saat ini, Nikmah bisa tetap berada di depan musuh karena kecepatannya yang luar biasa, tapi dia tidak bisa membiarkan kekejian mengerumuni Sein dari belakang. Setiap kali mereka mencoba, Dark Courser tidak punya pilihan selain melepaskan keuntungannya dan menempatkan dirinya di antara yang tidak bersuara dan penunggangnya. Sisi tubuhnya sobek, dan ada tanda-tanda aneh yang tertinggal di mantel musangnya, bersinar dengan cahaya biru seperti hantu. Di sekitar tanda ini, daging Nikmah tampak membusuk. Kedua bayangan itu bukan tandingan segerombolan kekejian yang mengerikan, yang tampaknya berasal dari gerbang kategori 3. Mereka bisa melarikan diri dari hantu tak bersuara, tapi mereka tidak bisa mengalahkan mereka, hanya dikalahkan. Sein dan Nikmah hanya bertahan selama ini karena kombinasi sempurna dari kemampuan bawaan mereka dan kenangan yang Sunni telah percayakan pada bayangannya. Sein menggunakan sumpah patah, yang terus-menerus melemahkan dan merusak yang rusak. Dia juga menggunakan Sin of Solace, yang merupakan senjata transenden yang memiliki kekuatan yang berbahaya. Kekuatan itu datang dengan mengorbankan kerusakan mental pada penggunanya, yang Sein kebal terhadapnya. Kombinasi kerusakan jiwa dan kerusakan pikiran benar-benar hebat, terutama jika dipasangkan dengan penguasaan pedangnya yang luar biasa. Selain itu, Sin of Solace memiliki pesona Omen of Dread, yang menyebabkan teror meracuni pikiran musuh-musuhnya. Pesona itu menambah potensi dari Mantle of Fear dan Dreadlord yang dimiliki Nikmah, membuat kuda hitam semakin kuat semakin dia ditakuti. Di masa lalu, sinergi tanpa batas itu tidak pernah gagal. Tapi hari ini, itu tidak cukup. Yah, itu sebelum Sunni sendiri ditambahkan ke dalam persamaan. Bergegas ke arah jurang, dia mengirimkan akal sehatnya ke depan. Kekejian tanpa suara cukup kuat untuk menggertak bayangannya. Tapi berapa lama mereka akan bertahan setelah Master of the Shadows tiba? Budak bayangan bab 919 menentang gravitasi. Terbang menuruni lereng gunung, Sunni meninggalkan bayangan-bayangan dan melakukan sesuatu yang biasanya dianggap sebagai langkah yang sangat bodoh dalam pertempuran. Dia melompat ke udara, membumbung tinggi di atas jurang, dan kemudian jatuh ke bawah. Semua prajurit berpengalaman mengetahui bahwa melakukan lompatan dalam pertempuran tidak ada gunanya,
dan malah membiarkan terbuka untuk serangan yang berpotensi mematikan. Yang terburuk, pelompat tidak memiliki apa-apa untuk digunakan sebagai pendukung, jadi hindari atau ubah arah untuk menghindari serangan sama sekali tidak mungkin. Itu bahkan mencegah seseorang untuk melakukan serangan yang benar-benar kuat, karena kekuatan lahir dari tanah di bawah telapak kaki seseorang dan menjalar ke seluruh tubuh mereka, ke ujung pedang mereka. Namun, saat-saat putus asa menuntut tindakan putus asa. Jatuh, Sunni menutup ototnya dan menarik busurnya. Bahkan jauh lebih sulit di udara, tapi entah bagaimana dia berhasil. Saat angin bersiul di telinganya dan tanah mengalir ke arahnya dengan kecepatan yang menakutkan, dia membuka pintu esensi udara dan mengaktifkan 2 mantra. Salah satunya adalah Death Dealer dari Morgan Swarbo. Yang lainnya adalah bulu kebenaran dari mantel dunia bawah. Di bawah, Saint berjuang mati-matian melawan 3 kekejian yang rusak. Armornya ditutup oleh retakan, dan debu rubi halus mengalir melalui beberapa celah. Musuh berada di rumah pemukul pendukung ksatria. Tapi kemudian, sebuah panah anak yang tampaknya ditempa dari emas yang meleleh di udara dan mengenai bahu salah satu makhluk mimpi buruk yang tinggi. Kekuatan yang dibawa olehnya begitu besar sehingga baju zirah gelapnya meledak menjadi pecahan, dan ujung panah yang tajam menancap ke dalam daging di bawahnya. Tidak lebih dari itu. Seluruh lengan kekejian itu dipotong bersih, mengambil sebagian besar bahunya. Darah gelap berceceran di atas salju saat Corrupted kehilangan keseimbangan, terhuyung-huyung ke belakang. Pemandangan itu mengerikan sekaligus mengerikan. Dan sewaktu-waktu kemudian, Sunni mendarat di atas voiceless lainnya seperti bola meriam. Tidak ada kecanggihan dalam serangan ini. Dia hanya mengubah dirinya menjadi torpedo yang hidup dan bernapas. Membuat Mantle of the Underworld berbobot beberapa ton dengan bantuan Feather of Truth dan meminta bantuan gravitasi. Dia jatuh dari atas dan jatuh tepat di atas iblis yang rusak yang menyerang orang suci. Hasilnya adalah menghancurkan bumi. Kekejian yang menjulang tinggi itu tidak benar-benar rata, tetapi ia roboh seperti rumah kartu, baju zirahnya bengkok dan pecah. Keduanya membentur tanah dengan dentuman memekakkan telinga, Sunni di atas. Sesuatu membentak dengan suara keras yang memuakkan. Batu-batu di bawah mereka retak dengan keras, dan awan salju terlempar ke udara oleh gelombang kejut. Sunni terlempar ke samping dan terpental dari tanah sebelum akhirnya berhenti. Jika bukan karena Bon Wave, lehernya akan terpelintir pada sudut yang tidak wajar. Tapi dia tampak hidup, dan bahkan dalam keadaan utuh. Aduh, sama seperti itu. Dalam waktu kurang dari 1 detik, 2 dari 3 kekejian yang rusak terluka parah dan lemah. Namun, itu baru pembuka kedatangan Sunni. Untungnya, apa yang terjadi selanjutnya tidak membutuhkan partisipasi aktifnya. Itu hal yang bagus juga, karena dia tidak mampu melakukan apapun saat ini. Dia membutuhkan 1 atau 2 detik untuk kembali ke akal sehatnya. Mungkin 3, 2 bayangan keluar dari tubuhnya. Salah satu dari mereka melilit Saint, sedangkan yang kedua terbang menuju Nikmah. Saat berikutnya, armor Saint bersinar dengan pancaran gelap, dan api rubi di matanya sedikit berubah. Meskipun Sunni tertegun sesaat, dia tidak. Lebih dari itu, dia tidak menyia-nyiakan waktu sepersekian detik pun, menggunakan celah yang dia buat untuknya untuk segera meluncurkan serangan kejam. Memancarkan rasa kekuatan yang baru ditemukan, iblis pendiam itu meledak ke depan. Sebelum Nikmah creatures yang bingung bisa bereaksi, dia turun ke voiceless yang dikirim Sunni menabrak tanah. Sin of Solace melintas, meluncur melalui celah lebar di baju besi yang rusak dan menusuk jantung iblis,
lalu muncul dari punggungnya dalam hujan darah. Saat Sunni berjuang untuk berdiri, mantra itu berbisik, "Kamu telah membunuh iblis yang rusak, prelat tanpa suara. Bayanganmu semakin kuat, Anda telah menerima memori." Hanya itu yang perlu dia dengar untuk mendapatkan kembali sikapnya dan menghindari disorientasi. Dunia telah berhenti berputar. Semuanya sakit, tapi apalagi yang baru? Penglihatan kejam sudah menganyam dirinya sendiri dari kabut tipis, 1 atau 2 detik lagi dari terwujud menjadi kenyataan. Sayangnya, dia tidak memiliki detik-detik itu. Sebuah tangan hitam sudah terulur ke arahnya, cengkeramannya tidak menjanjikan apa-apa selain penderitaan dan kematian. Cahaya biru hantu berputar-putar di bawah kulit bertinta. Alih-alih tenggorokan Sunni, tangan itu bertemu dengan bilah Moonlight Shard. Stiletto panjang menusuk telapak tangan kekejian dan kemudian memutar, merobeknya hingga terbuka. Cahaya hantu mengalir keluar dari luka, menempel pada bilah transparan, tetapi gagal merusaknya. Irama pertempuran telah berubah drastis. Sebelumnya, Sein bertarung sendirian melawan 3 kekejian yang rusak. Sekarang, hanya 2 dari mereka yang tersisa, dan salah satunya kehilangan lengan, mengeluarkan banyak darah dari luka yang mengerikan itu. Dia juga tidak sendiri lagi. Sunni ada di sisinya. Dan mereka berdua, Sunni mengadu domba orang bodoh yang memilih untuk menentang mereka. The Corrupted kuat dan mengancam, tetapi mereka tidak memiliki keterampilan dan keuletan dari master dan bayangannya. Mereka juga tidak memiliki kualitas penting, kemampuan untuk bertarung sebagai satu kesatuan. Bekerja sama dengan mulus untuk mencapai hasil yang lebih besar dan lebih mematikan daripada jumlah bagian-bagiannya. Sunni dan Sein, meskipun mereka memiliki kualitas sekop itu, mereka sangat mengenal satu sama lain sehingga tidak perlu ada hal-hal sepele seperti kata-kata di antara mereka. Sunni bahkan tidak harus menggunakan Shadow Dance untuk memahami pertarungan iblis setianya dengan sempurna. Dia adalah bayangannya, bagaimanapun juga, dan juga salah satu master yang paling banyak dia pelajari. Bertarung dengan Sein, dia merindukan perasaan itu. Dia telah dipaksa untuk bertindak secara mandiri oleh keadaan akhir-akhir ini, jadi mereka jarang mendapat kesempatan untuk berperang bersama. Ayo bunuh orang-orang malang ini dengan cepat dan bantu Nikmah. Mengacungkan penglihatan kejam dan dosa penghiburan, mereka berdua menghadapi Corrupted yang memuncak tinggi. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menyerang. Budak Bayangan bab 920 jumlah bagian-bagiannya. Tidak terlalu sulit untuk menebang 2 kekejian yang rusak. Ya, tentu saja. Keduanya sangat kuat dan ganas. Satu makhluk seperti itu bisa memusnahkan seluruh brigade tentara duniawi dan menghapus seluruh benteng manusia dari peta. Sentuhan terkecil dari tangan mereka sudah cukup untuk melenyapkan jiwa dari kebangkitan yang kuat. Tapi Sunni dan Sein lebih kuat. Tidak dalam arti literal, karena keduanya kurang dalam hal kekuatan fisik jika dibandingkan dengan yang tidak bersuara. Namun, keterampilan, sinergi, dan tekad membunuh mereka tidak ada bandingannya. Memikat kekejian ke dalam perangkap demi perangkap dan saling membantu menghindari serangan balasan, mereka dengan cepat memotong makhluk yang menyiksanya. Fakta bahwa salah satu makhluk itu kehilangan lengan dan kehilangan aliran darah juga membantu. Dalam arti tertentu, itu mirip dengan menghadapi cara Pace Centurions di Forgotten Shore. Monster-monster itu lebih tinggi dari Sunni baik di kelas maupun peringkat, namun dia telah membunuh bagiannya yang adil. Yang ini, meskipun Corrupted Nikmah Creatures jauh lebih kuat,
dia juga bukan sleeper lagi. Kekuatan Sunni sendiri telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Nyatanya, dia bisa mengatasi dua kekejian tanpa suara itu lebih cepat lagi. Tapi pikirannya juga disibukkan dengan mewujudkan bayangan untuk membantu Nigma bertahan. Dengan segerombolan tentakel hitam mendukungnya, Dark Courser berhasil bertahan sampai Sunni dan Sein selesai dengan mangsanya. Selebihnya sederhana, jika tidak mudah sama sekali. Menghadapi lusinan kekejian yang jatuh juga merupakan tugas yang menakutkan. Sunni harus melenyapkan mereka sambil menjaga bayangannya tetap hidup. Pertempuran itu sulit, brutal, dan berdarah. Tubuhnya penuh dengan lubang tetapi ujungnya, dan pikirannya berada di taman kehancuran karena kelelahan. Namun, mereka bertiga adalah ancaman yang mengerikan untuk ditentang. Tanpa Corrupted yang memimpin mereka, para Voiceless lainnya tidak punya pilihan selain menyerah pada aura ketakutan yang terpancar dari Nigma, pedang tanpa ampun Sein, dan bayangannya. Sin of Solace memotong tubuh mereka, kuku dan taring Nigma mencabik-cabik mereka, penglihatan kejam membakar mereka. Dan segerombolan bayangan yang terwujud menahan dan memblokir mereka untuk mempermudah pembunuhan. Pada akhirnya, jurang sempit itu terkubur dalam mayat. Yang terakhir mati adalah Corrupted yang pikirannya telah dihancurkan Sein sebelum Sunni tiba. Merasakan ancaman mengerikan dari kekejian tinggi, Sunni memilih untuk tidak mendekatinya dan memanggil Morgan Swarbo sekali lagi. Makhluk itu ternyata sangat tangguh. Dia harus menancapkan lusinan anak panah ke dalam dagingnya untuk membunuhnya. The Corrupted akhirnya jatuh berlutut, terbebani oleh beban mereka. Tapi meski begitu, dia tidak mati untuk sementara waktu. Benang hitam yang menusuk bibirnya tidak bertahan sampai akhir, tidak peduli berapa banyak makhluk keji itu mencakarnya dengan kekuatannya yang luar biasa. Melalui semua itu, ekspresi tanpa emosi di wajah kurus Corrupted tidak pernah berubah sama sekali. Tapi akhirnya, tangannya jatuh, dan dia diam, masih berlutut. Baru saat itulah mantra berbicara, kamu telah membunuh iblis yang rusak, Devil Herald. Bayanganmu semakin kuat. Sambil menghela nafas berat, Sunni menurunkan lengannya yang sakit dan jatuh ke tanah, benar-benar kelelahan. Akhirnya, pertempuran berakhir. Dia selamat, dan konvoi juga selamat. Dia bisa melihat transportasi melalui bayangan yang tertinggal. Mereka aman dan sehat. Mati rasa, Sunni menatap api hantu Aurora yang menyala di langit hitam di atas. Pikirannya kosong. Petik 1. Siapa yang mengira? Di tepi danau yang telah berubah menjadi tempat pembantaian, Lustre sedang duduk di atas pecahan batu besar, terengah-engah. Di depannya, mayat yang tak terhitung jumlahnya mengambang di air hitam, dan tubuh serta anggota tubuh yang terpotong berantakan berserakan di perairan dangkal yang sedingin es. Bau dari semua itu benar-benar memuakkan. Ah, pemandangan yang menjijikkan. Dia masih hidup, setidaknya. Begitu juga para irregular lainnya. Setelah Kapten entah bagaimana melenyapkan setengah dari kawanan dengan satu panah, dan bertindak seolah-olah itu adalah hal yang sangat normal untuk dilakukan. Dengan caranya yang biasa, mereka telah melawan makhluk mimpi buruk yang tersisa dan menang. Apakah semua master gila? Tidak, seharusnya tidak demikian. Kapten pasti sangat gila. Jika semua orang seaneh itu, umat manusia pasti sudah lama runtuh. Kapten juga masih hidup. Lustre tidak tahu bagaimana dia menghadapi kawanan kedua, yang ada di luar sana, di dekat sini. Tetapi fakta sederhana bahwa Kimi masih bisa menyalurkan pandangan gelapnya kepada para irregular berarti bahwa pemimpin mereka belum mati, belum.
Seseorang yang jahat itu mungkin bahkan tidak bisa mati. Aku yakin dia abadi. Namun, Luster mendapati dirinya sedikit khawatir. Untuk kulitnya sendiri tentunya. Jika Kapten meninggal, bagaimana Luster sendiri bisa bertahan? Dan jika Lustre mati, betapa sedihnya semua keindahan di dunia? Sungguh sebuah tragedi. Demi mereka, aku harus terus hidup. Ya, merampok wanita cantik dari perusahaanku akan terlalu kejam. Seperti Samara, atau Nona Beth, atau prajurit cantik yang dia kenal di bunker. Atau para suster pengungsi di transportasi sipil ketiga, daftarnya berlanjut. Tapi bukan Kimi. Yah, dia tidak bisa menahannya, hal yang buruk. Menjadi tidak menarik pastilah cacatnya. Sangat menyedihkan. Namun, memikirkan kematian Kimi membuatnya sangat kesal, untuk beberapa alasan. Siapa lagi yang akan memberinya waktu jika aku mati? Karena itu, Lustre harus hidup. Pada saat itu, dia melihat sosok familiar muncul dari kegelapan. Tersentak, Luster buru-buru berdiri dan maju selangkah. Kapten, Tuan, Anda kembali. Ah, saya sangat senang. Namun, ada sesuatu tentang siluet itu yang salah. Armor itu kelihatannya bagus, tapi sejak kapan Kapten begitu tinggi? Dan feminin, dan keren? Luster menatap siluet yang mendekat untuk beberapa saat, tercengang. Apa? Kemudian, sosok lain muncul dari bayang-bayang, mengenakan baju zirah hitam menakutkan yang sangat mirip. Itu Kapten. Terhuyung-huyung ke belakang, Lustre tersandung dan jatuh ke bawah. Matanya membelalak ngeri. Dewa. Ada dua.